Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan Zoom magnet rezeki ya. Semoga semuanya rezekinya berlimpah. Amin, amin, amin. Seperti derasnya air hujan ya. Amin, amin, amin. Ya. Mana? Kita langsung dengan owner kita ya, yang sangat luar biasa, yang selalu penyemangat bagi kita semua. Alhamdulillah. Mungkin untuk ini langsung saja kita persilakan untuk owner kita Pak Haji Muhammad Taufik untuk magnet rezeki ini. Persilakan, Pak Bos. Ya. Terima kasih banyak, Ayahman. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali Ayah Bunda Bang Kakak ya. Kita akan belajar master rezeki ya. Jadi master itu artinya apa? Master itu artinya penguasa ya Bunda ya. Sang penguasa. Kita akan belajar tentang sang penguasa rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan belajar, kita akan memahami hakikat masalah, kita memahami hakikat kekayaan, kita memahami hakikat kebahagiaan, ya bagaimana kita bisa lepas dari cengkraman amanah ya, atau kalau ekstrimnya hutang, lepas dari kemiskinan dan berbagai macam problem. Saya yakin semua dari kita pasti banyak hajat yang belum terkabul, banyak persoalan-persoalan yang kepengen diselesaikan. Betul ya Bunda ya. Nah, jadi kita nih kalau misalnya lagi ada kerusakan motor misalnya atau kerusakan mobil, kira-kira kita akan perginya kemana ya Bunda? Kalau ada kerusakan motor atau kerusakan mobil? Ke bengkel. Ke bengkel, betul nggak? Ahlinya ya. Kalau kita lagi sakit, kena penyakit, kemana kita perginya? Ke dokter, bener nggak? Untuk berobat. Ya, biasanya kalau kita datang ke bengkel, ditanyain nggak sama si paman bengkel atau tukang bengkelnya? Kerusakannya apa? Bener nggak? Iya, Pak, iya. Pasti ditanyain. Artinya si tukang bengkel tuh nggak tahu kita tuh punya problem apa. Kalau kita ke dokter, emang dokter tiba-tiba langsung tahu gitu penyakit kita apa? Nggak tahu juga. Pasti akan ditanyain, Bapak, Ibu, ya permasalahan kesehatannya apa? Kendala kesehatannya apa? Ada masalah apa? Ada penyakit apa? Betul nggak? Ya pasti ditanyain. Nggak ada yang tahu tentang diri kita. Ya. Kemudian kalau kita lagi lapar misalnya, apa yang kita pikirkan? Pasti pengennya udah langsung mikirnya ke makan, bener nggak? Kalau haus, kemana kita mikirnya? Pasti minum. Nah, untuk urusan-urusan hal yang seperti persoalan kehidupan, ya, kita perlu pertolongan, ya, kemana kita perginya, Bapak Ibu, Ayah Bunda? Siapa yang paling tahu tentang diri kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang paling tahu. Kenapa saya bilang Allah yang paling tahu? Karena Allah penciptanya kita, maka Allah lah yang paling tahu. Siapa yang paling tahu tentang handphone Samsung? Pencipta Samsung, benar nggak? Siapa yang paling tahu tentang laptop yang ada di hadapan kita saat ini misalnya? Laptop Lenovo misalnya. Siapa yang paling tahu? Ya pencipta Lenovo-nya. Nah, siapa yang paling tahu tentang kehidupan kita sejak awal penciptaan sampai akhir hayat kita? Yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya masuk ke materi Master Rezeki, saya mau cerita. Ini dulu pernah saya ceritakan ya di sesi Master Rezeki dulu ya. Nah, ini saya ceritakan ulang ya. Jadi tersebutlah seorang bernama, sebutlah namanya Malik Bapak Ibu. Ini true story ya, yang saya tahu ya informasinya ini true story. Sampai cerita inspiratif ini kemudian dibuat film ya, di film Kun Fayakun di TV ya.
Ini menarik sekali dan ini membersamai perjalanan hidup saya. Kisah Malik ini luar biasa menginspirasi. Jadi tersebutlah seorang namanya siapa? Namanya Malik, Bapak Ibu. Pak Joko, suara saya kedengaran? Pak Joko Handono? Kedengaran ya? Oke, nah, tersebutlah seorang bernama Malik, Bapak Ibu. Jadi Malik ini sedang memiliki problem yang sudah 3 tahun ini nggak selesai-selesai. 3 tahun nggak selesai-selesai dan dia diliputi 3 kegelapan, 3 problem sekaligus. Yang puncaknya di tahun ketiga Malik memutuskan untuk bunuh diri. 3 tahun dia dirundung masalah nggak selesai-selesai. Masalahnya apa saja? Pertama, Malik memiliki masalah dengan rentenir. Banyak nggak di kejadian kehidupan tetangga-tetangga kita atau di keluarga kita yang terjebak dengan rentenir? Banyak sekali, Bapak. Jadi Malik ini kena rentenir. Ini masalah pertamanya dia. Kemudian masalah yang kedua, dia mau dicerai sama istrinya. Ya. Ya, masalah ketiga dia punya masalah dengan anaknya. Ya, anaknya sudah 7 bulan tidak bayar sekolah dan harus putus sekolah. Jadi ceritanya pada hari Minggu si Malik ini didatengin sama rentenir, ayah bunda. Kata rentenir, Malik, pokoknya besok Senin jam 10 siang, ya, jam 10 siang lu harus siapin uang 15 juta. Ya. Harus selesain tuh hutang 15 juta. Kalau enggak nih kosongin nih rumah. Ya, rumah nih kosongin. Kata si rentenir. Kalau lu enggak kosongin, gue yang kosongin kata dia. Ya, ini masalah pertama. Nah, masalah pertama ini saja udah bikin Malik tuh bongkok badannya dia. Ya, udah bongkok badannya dia. Pusing dia. Dulu waktu si Malik masih jaya-jayanya, uang 15 juta mah kecil. Bentar dapet. Ya, kecil banget. Tapi ini udah lagi gelap dia. Problem dia udah emang habis-habisan sudah. Nah, itu problem yang pertama. Kemudian di hari itu juga, di hari Minggu, datang lagi istrinya. Ngomong sama si Malik. Bang, pokoknya besok Senin, Bang, jam 12 siang, saya nggak tahu, Abang pokoknya harus ke pengadilan untuk tanda tangan surat cerai. Ya, jam 12 siang. Kalau Abang nggak datang ke pengadilan, kalau nggak datang, pokoknya nanti ada yang jemput paksa. Abang punya harus tanda tangan, kita cerai. Nah, apa yang membuat si istrinya Malik ini sampai menggugat cerai si Malik? Ternyata 2 tahun yang lalu, Malik ini waktu lagi jaya-jayanya, dia punya 2 kebiasaan, ayah bunda. Pertama, kebiasaan suka judi dia. Yang kedua, dia suka mabuk-mabukan. Ya. Nah, suatu hari, ya pas lagi dia bisnisnya lagi broken banget, ya lagi bermasalah sekali. Ini yang tadinya hobi jadi pelampiasan. Akhirnya satu malam dia mabuk-mabukan, ya. Ada perempuan juga mabuk-mabukan bersama dia. Ternyata pas pulang itu bukan pulang ke rumah dengan ke istrinya, tapi pulang ke perempuan yang tadi bareng sama dia mabuk-mabukan. Nah, yang namanya perempuan sama laki sama-sama mabuk, ya kan? Kemudian di satu kamar yang sama, apa yang terjadi? Kejadian kecelakaan akhirnya. Nah, besok paginya, ya si perempuan ngomong sama si Malik, Lik, udahlah, kita udah sama-sama gede, Lik. Udah yang tadi malam lupain aja, udah anggap nggak kejadian, kata dia. Kata si perempuan. Ya udah, akhirnya si Malik pulang. Nah, ternyata 4 bulan kemudian apa yang terjadi? Yang tadinya nggak sengaja, jadi juga. Si perempuan bunting akhirnya. Lalu datanglah si perempuan ini ke rumahnya Malik. Dia minta pertanggungjawaban Malik. Lalu Malik ngomong apa istrinya? Mah, ini nggak sengaja, mah, kata dia. Ada nggak selingkuh nggak sengaja ya, Bunda? Ya, ada nggak selingkuh nggak sengaja? Ini dia Malik nggak sengaja ya, kejadian. Gara-gara mabuk-mabukan. Akhirnya si istri minta cerai. Istri ini kan kalau soal masih ekonomi, ya kan, suami lagi nggak punya duit, lagi nggak ada beras di rumah misalnya, ya, istri mah kalau di toel aja sama si suami yang minta beras deh sama ibu gitu, itu istri masih mau maju ke depan biasanya mau mintain, misalnya lagi perlu modal misalnya, itu istri masih bisa bantu cari modal. Tapi kalau soal sudah perselingkuhan seperti ini, istri soal perasaan udah sulit banget dia.
Pokoknya dia bawaannya minta cerai aja, nggak ada urusan mau sengaja atau nggak sengaja, pokoknya cerai aja. Malik mendengar istrinya minta cerai, makin bongkok lagi dia. Ya, udah tadilah rumahnya mau disita, ini pula istrinya minta cerai. Nah, masih di hari yang sama, di hari Minggu, pas lagi udah mumet-mumetnya nih si Malik di rumah, datang lagi anaknya. Jadi Malik ini punya 2 anak, ayah bunda. Pertama namanya Fikri bin Malik, itu anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua itu ikut sama ibunya, ya, ikut sama ibunya sama neneknya. Jadi ceritanya udah pisah ranjang nih sama sama istrinya. Nah, Fikri bin Malik datang habis main bola, terus ngomong sama ayahnya, ya besok Fikri udah nggak masuk sekolah lagi ya, kata si Fikri. Loh kenapa nak? Ya Fikri kan udah 7 bulan nggak bayar sekolah. Waduh, itu Malik mendengar Fikri udah nggak bisa masuk sekolah, putus sekolah gara-gara nggak bisa bayar bulanan, ayahnya nggak bisa bayar, itu udah makin depresi itu Malik. Ya, ayah ini kan kita semua pastilah ya bekerja itu kan untuk keluarga. Benar nggak? Ketika anak-anak yang lain bisa belanja, terus anak kita ternyata minta jajan dan kita nggak bisa ngasih, itu kan kita depresinya luar biasa. Ya kan? Depresinya luar biasa. Nah, Malik tuh makin nyungsep dia. Nah, akhirnya sampai tibalah ke malam hari, Malik sudah mutusin say goodbye sudah sama dunia nih. Ya, saya mau bunuh diri aja lah sudah, kata Malik. Udah dia. Karena udah gelap banget. Padahal andaikan Malik mungkin di kondisi uangnya masih ada, masih cukup, mungkin ini masalah seperti ini sepele ya, mungkin ya. Tapi ini benar-benar dia udah habis-habisan. Nah, maka suatu malam Malik sudah menyiapkan tali, ya, sudah menyiapkan tali. Malik kepengen bunuh diri, udah siap dia mau bunuh diri. Nah, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Di malam itu ternyata pas dia sudah siap-siap mau mau bunuh diri, ternyata dia ingat sama sholat Isya. Jadi Malik ngomong, ya Allah, yaudah deh sholat Isya dulu deh, terakhir barangkali nih, ya kan, sebelum bunuh diri. Jadi sempat-sempatnya dia terfikir mau sholat Isya, ya. Nah, dari rangkaian ini apa yang terjadi? Malik ternyata dalam satu malam itu melakukan sebuah 6 amalan yang memang disunnahkan oleh Rasulullah, yang dengan 6 amalan tersebut permasalahan selama 3 tahun itu selesai dalam satu malam. Bayangkan, ya, dengan 6 amalan ini permasalahan 3 tahun selesai dalam satu malam. Luar biasa nggak? Hanya karena dia mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan oleh Malik? Malik sholat Isya untuk yang terakhir kalinya. Nah, kalau mau sholat Isya kan dia wudhu dulu, benar nggak? Nah, Rasulullah pernah bersabda, jika engkau sedang punya masalah, dirundung masalah, maka berwudulah, kata Rasulullah. Nah, Malik tanpa sengaja, ya sengaja tanpa sengaja ya, akhirnya dia berwudu. Malik coba berwudu, ya, wajah yang dibasuh, kok ini yang dingin malah hati gitu. Jadi Malik tuh ngerasa adem banget, merasa damai banget. Nggak pernah dia merasakan sedamai ini setelah dia berwudhu tadi. Dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, dia basuh kakinya, semua. Ya, anggota tubuh berwudhunya dia basuh, dia merasa adem. Akhirnya apa? Sholatlah dia, sholat Isya. Sholat dia, ya. Dia adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai dia sholat Isya, udah siap mau bunuh diri lagi, tiba-tiba matanya tertuju kepada Al-Quran. Terakhir kali dah, kata dia. Udah lama nih nggak baca Quran. Saya cobalah baca Quran, kata dia. Ya, kebetulan Qurannya Quran terjemah nih yang dia baca. Udah usang, nggak pernah disentuh Quran. Nah, akhirnya dia cobalah membaca Al-Quran, ya Bunda. Nah, ketika dia membaca Al-Quran, rupanya Allah Ta'ala ini pengen bercengkrama dengan Malik. Ya, Allah Ta'ala pengen bercengkrama tanpa sengaja. Malik sedang melakukan istikharah bil Quran, walaupun dia tidak meniatkan itu. Tapi ya kita memang kalau pengen bercengkrama dengan Allah, baca Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, apa yang terjadi? Malik tertuju kepada ayat surah Al-Imran, ya Bunda. Coba kita buka ya. Surah Al-Imran.
Nah, ada yang buka ini, ada yang buka Quran terjemah, silahkan dibuka surah 3 Al-Imran ayat 26 ya Bunda. Kelihatan ya? Kelihatan Qurannya? Di layarnya kelihatan ya Bunda? Kelihatan tapi kecil-kecil, Bos. Oh, kecil-kecil ya. Oke, saya besarin ya. Ya, karena pakai handphone. Handphonenya dibalik, Bu. Handphonenya dibikin landscape dibalik. Nah, itu nanti kelihatan. Tapi saya gedein di sini. Oh, di sini. Oh, ini bisa gedein. Saya gedein ya. Nah, ini nih. Kami sinyalnya nggak bisa melihat. Kelihatan. Oke, izin saya bacakan ya. Teman-teman silahkan untuk diikuti. Yang buka Qurannya silahkan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Nah, ini Quran ayat yang dibaca oleh Malik ya saat dia membaca Quran. Surah Al-Imran ayat 26-27. Serasa sekali bahwa Allah Ta'ala menegur Malik, bercengkrama dengan Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kelihatan Ibu Ngasrifah? Pak Joko Handono kelihatan? Kecil-kecil Pak Haji, tapi Ini. kelihatan Pak. Oke, bisa bantu bacakan terjemahnya nggak Pak? Saya lagi nyopir Pak Haji, di mobil. Jemput siap. istri sekalian. Oh, ya. Oke, Pak Lukman, Ayah Lukman, minta tolong dibacakan terjemahnya ya Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah pemilik Aku mungkin harus ngonekno audio nih. Ayah Lukman, kedengaran suaranya? hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tangan mula segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul adzim. Jadi ini si Malik rasa ditampar nih sama Allah Subhanahu wa taala. Lik, kata Allah taala, aku nih yang punya kekuasaan. Ya, terserah aku. Kalau tuh rumah mau ku ambil. Kalau rumah itu masih ku amanahi sama kamu, masih ku amanahi sama kamu, tenang aja kata Allah. Ya, istrimu itu Lik, ya, itu juga amanah dariku. Seolah Allah Ta'ala bercengkrama seperti itu kepada Malik dengan ayat ini. Kalau istrimu itu akan kuambil. Kalau tetap akan ada di kamu, tetap ada di kamu. Tenang aja, kata Allah. Aku ini pemilik kekuasaan. Aku yang beri kekuasaan kepada siapapun yang kehendaki. Dan aku juga yang mau cabutnya sesuai kehendakku, kata Allah. Ya, aku yang bisa memuliakan siapa yang kuhendaki. Aku yang bisa menghinakan. Di tanganku lah segala kebajikan. Sesungguhnya aku maha kuasa atas segala sesuatu, kata Allah. Nah, tapi Malik ngebaca ayat ini tuh masih belum ini dia. Doa ya Allah, gimana gitu. Dia masih kayak nggak yakin apa iya bisa, kayaknya nggak mungkin, nggak ada harapan bisa selesai lah tiga masalah dia sudah 3 tahun ini menghantui dia. Nah, di ayat berikutnya tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy
وترزق من تشاء بغير حساب. Nah, seolah di terjemahnya ya saya bacakan. Allah Ta'ala masukkan malam ke dalam siang. Allah yang mampu. Dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Allah juga yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Dan Allah juga yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah berikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, Allah Ta'ala seperti menghantam Malik nih. Lik, jangankan cuma urusan rumah kamu doang, kata Allah Ta'ala. Jangankan urusan istri kamu doang. Urusan memindahkan siang menjadi malam aku aja bisa. Merubah malam jadi siang aja aku bisa. Ya, mengeluarkan yang biji yang mati menjadi hidup buah-buahan aku bisa. Merubah buah-buahan menjadi biji lagi aku bisa. Mengeluarkan telur dari perut ayam saja. Telur itu kan mati ya ininya ya. Aku bisa, kata Allah Ta'ala. Apalagi cuman urusanmu ini doang. Nah, tapi Malik dia masih ini, masih payah dia ya, masih payah. Dia masih belum percaya dengan ayat Quran ini. Nah, kemudian dia mencoba membuka lagi, akhirnya Malik ngebuka lagi surah Fatir. Ya. Silakan saya buka surah Fatir. Nah, surah di 35 ya, Bunda ya. Surah Fatir itu surah 35 ayat 2 dan 3. Yang punya Quran terjemah silahkan dibuka ya. Nah, oke. Izin saya bacakan lagi ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Malik masuk lagi dia ke ayat ini. Allah bercengkerama dengan Malik. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Izin saya bacakan terjemahnya. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada yang dapat menahannya. Demikian pula apa saja yang ditahannya, tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wahai manusia, kata Allah nih ngomong sama Malik ya. Wahai Malik, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Nah, di sini Allah nanya dan Allah jawab sendiri, ayah bunda, abang kakak. Apa jawaban Allah? Tidak ada Tuhan selain Dia, kata Allah. Jadi itu clear, tidak ada yang memberikan rezeki, itu cuma aku doang, kata Allah Ta'ala. Ya, dari langit dan bumi, nggak ada kecuali aku. Lalu bagaimana kamu dipalingkan dari ketauhidan? Bang, ini Malik rasa ditempeleng. Ya, mulai itu dia ada muncul rasa yakin akhirnya. Ya, oke ya Allah, oke ya Allah. Saya mulai percaya nih, saya mulai percaya bahwa semuanya mudah bagimu ya Allah. Bahwa semuanya benar-benar mudah bagimu. Tapi benar nih ya Allah ya. Ya, ibaratnya dia ngomong nih sama Allah Ta'ala. Benar ya Allah ya, tolong nih, tolong selesaikan. Besok mungkin nggak? Akhirnya dia ngomong ya Allah, dia ada di sini kata-kata wahwal azizul hakim ya di sini ya. Wahwal azizul hakim artinya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Akhirnya Malik yang tadinya sudah mulai puyeng dia, udah mulai pusing, udah siap bunuh diri. Gara-gara membaca ayat ini dia putuskan, oke ya Allah, saya tidak jadi bunuh diri. Ya, saya coba dengan jalanmu ya Allah. Akhirnya Malik mulai menzikirkan Al-Azizul Hakim,
Al-Ghafurur Rahim. Dibaca terus sama si Malik. Al-Azizul Hakim, Al-Ghafurur Rahim. Al-Aziz, wahai engkau yang maha perkasa. Ya, jadi Malik sudah melakukan pertama, dia tadi berwudu, ya. Setelah dia berwudu, dia sholat. Langkah kedua untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian langkah ketiga apa? Dia berdoa. Nah, berdoalah dengan menyebut asma Allah, ya, nama-nama Allah yang agung. Untuk merayu Allah itu kita perlu memuji-muji Allah. Nah, maka Malik melakukan pujian-pujian itu tanpa sengaja, dia mengalir Al-Azizul Hakim, wahai engkau yang maha perkasa, ya, wahai engkau yang maha bijaksana. Saya tahu nih, ya, saya salah, saya ngaku saya salah. Selama ini saya suka judi, waktu lagi masih asik-asiknya punya duit, saya suka hambur-hamburkan dengan mabuk-mabukan. Saya tahu saya salah ya Allah. Tapi tolong ya Allah, sekali ini ya Allah, engkau yang maha perkasa, tolong selesaikan masalah saya. Kembalikan rumah saya ya Allah. Kembalikan rumah saya. Ya, tolong kembalikan istri saya kembali lagi kepada saya. Dan tolong anak saya bisa sekolah lagi. Al-Ghafurur Rahim. Tolong engkaulah yang maha pengampun. Siapa lagi? Kepada siapa lagi saya meminta selain kepada engkau yang maha pengampun? Meminta lagi kepada siapa lagi? Dan engkaulah yang maha penyayang. Itu terus yang dibaca oleh si Malik. Nah, tanpa terasa akhirnya sampai jam 1 malam. Ya, sudah masuk jam 1 malam, kemudian si Malik sudah hampir mau tidur, dia kemudian berwudu lagi, dia kembali bercengkrama lagi dengan Al-Qur'an. Kemudian, nah ini dia ya yang membuat Malik terjadi perubahan luar biasa pada bagaimana dia menyikapi sebuah masalah. Malik sampai kepada waktu dia buka Quran, dia tiba-tiba masuk kepada surah At-Tolak, ayah bunda, surah 65. Surah At-Tolak. Silakan dibuka surah At-Tolak 65. Ya. Ayat 2 dan 3. Ini ayat luar biasa. Ini yang disebut dengan ayat 1000 dinar, ayah bunda. Ini adalah landasan master rezeki tercipta. Ini dari ayat ini, ayah bunda. Sudah pada buka Quran terjemahnya? Ayat 2 dan 3. Di penggalan akhir ya, ayat 2-nya di penggalan akhir. Sudah? Surah 65 At-Tolak ayat 2 dan 3. Ini disebut dengan ayat 1000 dinar, bahkan para ulama menyarankan kita untuk mengamalkan surah ini. Sebenarnya diamalkan tuh supaya jadi pengingat, masuk alam bawah sadar kita bahwa ada pesan tersirat di ayat ini. Luar biasa ini. Ya, ini adalah ayat tentang rezeki ajaib, ayah bunda. Jadi rezeki itu ada rezeki diusahakan, ayah bunda ya. Ada rezeki yang sifatnya itu rezeki ajaib, ayah bunda. Kalau rezeki yang diusahakan itu kan contoh kayak kita berbisnis, dapat komisi, itu rezeki yang diusahakan. Nah, ada rezeki yang ajaib atau rezeki yang datangnya itu tidak diduga-duga, dan itu adalah wilayahnya Allah. Kalau wilayah yang diusahakan itu wilayah manusia, kerja dapat gaji, itu pasti, yaitu rezeki pasti ya. Berbisnis, dagang, dapat komisi sekian tuh pasti. Nah, kalau wilayahnya Allah itu adalah wilayah yang tidak pasti, dan itu gedenya minta ampun, bisa pop gitu langsung miliaran dapatnya. Nah, sampailah Malik pada ayat ini. Izin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke penggalan ayat 2 terakhir, ayah bunda ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ayah Luqman, oke, saya izin supaya cepat ya saya bacakan ya. Ini penggalannya di sini.
terjemahnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, nanti kita akan bahas ayah bunda setelah ini apa itu takwa. Karena ini kuncinya ayah bunda. Ya, yang diminta oleh Allah kepada kita tuh takwa. Gak ada yang lain. Yang menyelamatkan hidup kita, rezeki kita berlimpah, kemakmuran, selamat dunia dan akhirat. Allah Ta'ala minta tuh takwa kepada kita. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Malik udah langsung kebuka tuh. Wih, dia lagi perlu jalan keluar soalnya. Berarti ada solusi nih di sini gitu. Untuk bisa keluar, jalan keluar dari segala permasalahannya adalah bertakwa, kata Allah Ta'ala. Kamu harus bertakwa dulu. Lalu di ayat berikutnya, dan Allah Ta'ala selain memberikan jalan keluar, juga menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Nah, jadi orang yang bertakwa itu orang yang membuat Allah tuh takjub. Ya, akhirnya Allah memberikan rezeki yang membuat dia juga akan takjub nanti. Gak disangka-sangka jeder gitu nanti. Oke. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, Malik kan punya keperluan tadi kan. Dia keperluannya, hajatnya dia pengen rumahnya bisa balik lagi. Dia kepengen istrinya bisa balik lagi. Dia kepengen anaknya bisa sekolah lagi. Itu keinginannya Malik. Nah, Allah Ta'ala menyampaikan di sini, siapa yang bertawakal atau menyandarkan harapannya kepada Allah, berpasrah kepada Allah, nanti akan aku cukupkan keperluannya. Nanti akan aku tuntaskan. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Ya, sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Malik mendengar ini, yang tadinya dia punya keinginan, yang tadinya nih sebelum jam 1 malam kan dia pengen tuh, ya Allah tolong kembalikan rumah saya, tolong balikin istri saya, tolong anak saya bisa sekolah lagi. Tadinya dia seperti itu. Tapi setelah dia baca ayat ini, Malik sudah berubah sifatnya. Dia sudah berubah responnya terhadap masalah. Dia akhirnya memutuskan untuk pasrah. Ya udah ya Allah. Gak jadi deh, saya minta-minta. Malu juga, udah bertahun-tahun bandel. Ya, bertahun-tahun nakal, bertahun-tahun berbuat maksiat. Baru juga malam ini bener sedikit, udah mintanya macam-macam. Gak jadi deh ya Allah. Saya minta ampun aja, udah cukup, kata Malik. Ya, aku minta ampun aja ya Allah. Terserah dah. Rumah yang tadinya mau disita rentenir, ya padahal rumah gede, tapi disita cuma dengan 15 juta. Dah nggak apa-apa dah. Saya kasih ya Allah, nggak apa-apa, terserah. Akhirnya Malik ambil kunci yang ngegantung di pintu, dia bawa ke sejadah. Ya Allah, ini saya serahin dah, ambil dah nih rumah. Ya. Terus yang tadinya istri, dia masih berharap supaya istrinya bisa kembali ya, balik lagi ke dia. Dia juga nggak jadi, dia udah pasrah. Ya udah ya Allah, terserah dah. Terserahmu ya Allah, engkau yang maha tahu, engkau yang paling tahu mana yang terbaik. Akhirnya Malik ambil cincin, ya ada cincin di lemari, ya dia ngomong sama cincinnya, Cin, ya ngapain juga kamu masih sama saya, kata Malik, nggak ada gunanya juga, toh istri juga udah nggak ada lagi, yaudah deh, nih saya kasih deh ke istri saya, kata dia. Jadi cincin tuh ada dua, pertama cincin di jari istrinya, yang kedua cincin yang di jarinya sih Malik ya, ditaruh di lemarinya. Nah itu juga mau dia berikan kepada istrinya. Nah terus yang ketiga, dia keluar dari kamar, kemudian dia datengin anaknya yang namanya Fikri, terus dia elus-elus rambutnya si Rifki, ya. Terus dia ngomong sama si Rifki, nak, minta maaf nak ya, udah belum bisa jadi ayah yang baik buat Rifki. Besok ikutan deh nanti ke pengadilan. Si anak tidur, ya. Cuman dia ngomong sama anaknya sambil nangis, ya, besok ikut deh ke pengadilan, ayah minta maaf, Rifki ikut aja deh sama ibu sama nenek, mudah-mudahan nanti Rifki bisa dapat ayah yang lebih baik dari ayah, kata dia. Nah, akhirnya di situ si Malik sudah plong ya bunda, ya dia udah pasrahin semuanya kepada Allah, dia hanya meminta ampun dan meminta ridho saja kepada Allah. Jadi apa saja sudah dilakukan Malik, dia pertama sudah berwudu, kemudian dia sudah sholat, kemudian Malik sudah berdoa, ya sudah berdoa tuh Malik,
sudah mengaji tadi ya, sudah berdoa, kemudian Malik lagi sudah bertawakal. Nah, akhirnya pas menjelang masuk azan subuh ya, ini hati Malik sudah mulai hidup nih. Yang tadinya gelap, hati sudah mulai hidup. Akhirnya Malik mikir, oh iya ya, kan cuman rumah doang yang mau disita sama rentenir. Ini mau apa namanya, ada TV, ada meja, ada dapur, ada kulkas. Kayaknya daripada nggak ada apa-apa, mending gue sedekahin deh, kata si Malik. Ya, jadi setelah bertawakal, Malik melakukan hal yang terakhir, yang keenam, yaitu bersedekah. Udahlah, ini saya sedekahin deh buat siapa aja yang mau. Tuh kalau mau keran diambil juga nggak apa-apa, kata si Malik. Udah, saya mau, udah selesailah sudah, kata dia. Saya cuman berharap meminta ampun dari Allah dan juga mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Malik ya berangkatlah dia ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, setelah teman-teman udah pada tahu ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia bahkan seisi-isinya. Ya, akhirnya Malik berangkat sholat subuh berjamaah. Nah, kemudian selepas dia sholat subuh berjamaah, dia baca surah Al-Waqiah, ya dia baca lagi, karena surah Al-Waqiah kalau itu dirutinkan membaca itu terbukti memang akan meningkatkan kekayaan, ya itu disebut sebagai surah kekayaan ya Bunda. Malik baca surah Al-Waqiah, baca surah-surah yang lain sampai akhirnya selesai sekitar jam 6 kurang. Malik memutuskan untuk akhirnya kembali ke rumah. Nah, ternyata pas mau balik ke rumah, dia ngelihat agak bayang-bayang ada orang di depan rumahnya dia. Malik itu yang tadinya jantung tuh ada di dada, itu turun ke pusar ya Bunda ya. Ngelihat ada orang di depan rumahnya, ya Allah, kata Malik. Begini amat. Katanya jam 10 tuh rentenir mau datang. Ini kok jam 6, ya Allah, kata Malik. Sedih banget Malik. Ya, jantung udah jatuh tuh dia, ya Allah, ya nggak apa-apa lah ya Allah. Ya lebih cepat lebih baik, udah ambil dah, nggak apa-apa, kata Malik. Nah, ternyata ketika dia mendekati mau sampai rumahnya, dia kaget dan kepalang. Ternyata itu teman lamanya dia yang datang. Masya Allah, kata si Malik. Akhirnya pelukanlah Malik dengan teman lamanya ini. Bro, gimana kabar, kata dia. Masya Allah. Udah masuk, kata si Malik. Masuk ke dalam. Ya, akhirnya masuklah, duduklah temannya tadi kan. Ada apa nih tumben datang subuh-subuh ya, datang ke tempatnya Malik. Mau apa nih, kata Malik. Mau minum bandrek, mau minum teh, atau air putih aja dah, kata Malik. Ya, karena nggak ada istri ya, apa yang mau dikasih juga, rumah juga udah mau disita hari itu kan. Air putih aja deh, kata si Malik bercanda sama temennya. Teh deh, kata temennya, bikinin sama mie goreng sekalian. Akhirnya ya udahlah, kata Malik, dibikinkanlah sama Malik teh ya, dibikinkan mie goreng, sambil nangis tuh Malik ngebikinin. Ya Allah, biasa juga istri yang bikinkan ya, ini malah dia yang bikin sendiri. Ya akhirnya Malik bikin ya dia bikin 2 mie tuh buat Maliknya sendiri sama buat temennya. Akhirnya setelah dibikinkan, dikasihkan tehnya, perhatikan ayah Bunda, betapa Allah itu luar biasa ya. Hanya dengan melakukan 6 ibadah, dia mendekatkan diri kepada Allah ya, dia mendekatkan diri kepada Allah, urusannya beres ya. Dalam 1 malam selesai permasalahannya. Malik masuk dalam hukum, namanya adalah hukum kedekatan ya Bunda. Tahu nggak hukum kedekatan? Hukum kedekatan menyebutkan ketika seseorang dekat dengan penguasa, maka permasalahan atau persoalan urusan akan lebih mudah beres. Iya Pak ya? Ya. Nah, siapa penguasa alam semesta ini? Siapa penguasa dunia, penguasa akhirat, penguasa masa lalu, penguasa masa depan? Allah Subhanahu wa taala. Malik mendekati sang penguasa. Akhirnya karena dekat dengan sang penguasa, urusan beres. Diselesain sama Allah. Ya. Tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Perhatikan. Akhirnya temennya ngomong, "Lik," kata si temennya nih, "gue lagi ada proyek nih." Kata temennya, "Ada proyek.
ternyata Malik ini dia punya pekerjaan, ya dia bisa merekondisi alat berat, ayah bunda. Yaitu kerjaannya Malik. Ya dia ngelihat besi itu, ini tahu nih besi lama, ntar kalau direkondisi bisa dijual lagi tuh bisa jadi harga berapa tuh dia tahu. Nah ini kebetulan temennya datang nawarin proyek sama Malik. Ada proyek di daerah ini, di daerah Riau. Nah dia perlu Malik nih jago menilai, ya dia jago tuh menilai. Lik, ayo dah Lik, gue lagi perlu nih. Nah Malik namanya lagi sedang bermasalah ya kan, istri mau cerai, rumah mau di ini, ya pastinya udah ogah-ogahan. Ogah lah kata Malik, males kata Malik. Lu kenapa Lik? Enggak ah. Malik udah gak semangat. Kenapa? Karena orang kan semua ayah itu bekerja ataupun semua ibu bekerja itu pasti tujuannya kan untuk keluarga. Nah ini sekarang keluarganya hancur-hancuran. Gimana dia mau semangat? Gak semangat Malik. Gak kata Malik, gak usah. Lu aja dah kata Malik. Waduh Lik, jangan kata temannya. Ini kalau lu gak ikut, waduh gue bisa rugi besar kata temannya. Rugi besar nih. Nah akhirnya Malik sambil makan mie itu iseng ngomong sama temannya. Ya kecuali lu bisa nyiapin uang 50 juta sekarang gue ikut dah kata dia. Dia iseng ngomong, kalau kamu bisa nyiapin uang 50 juta pagi ini sekarang saya ikut dah ke Riau. Iseng temennya. Nah terus kata si temennya ngejawab, waduh kalau 50 juta mah belum bisa sekarang. Tapi kalau 25 juta bisa pagi ini kata dia. Langsung keselak tuh Malik. Makan minyak keselak, dia kaget. Apa lu bilang? Kata dia. Apa? Beneran lo kata dia. Coba ulang lagi kata dia, kata si Malik. Iya, Lik, kalau 50 juta mah nggak ada. Kalau 25 juta pagi ini juga bisa gue siapin kata dia. Ada kata dia. Wah, langsung tuh kaget Malik, gua nggak kepalang, luar biasa. Ya. Akhirnya apa? Oke deh, deal kata Malik. 25 juta. Iya. Habis ini pokoknya kalau ATM udah buka, ya kita ke ATM, kita ambil uang 25 jutanya. Masya Allah. Perhatikan ya Bunda. Satu permasalahan Malik untuk urusan rumah Allah selesaikan. Sekejap. Hanya dalam satu malam saja. Dengan Malik mengamalkan 6 tadi. Pertama dia berwudu, kemudian dia sholat, dia baca Quran, ya. Kemudian apa lagi tadi? Dia berdoa, kemudian bertawakal, kemudian yang terakhir dia bersedekah. Itu pun baru niat dia bersedekah. Satu permasalahan selesai. Akhirnya Malik udah sama temennya, oke lah deal kata dia. Akhirnya dia bergegas, ya, dia bergegas berangkat ke ATM untuk ambil itu uang 25 juta. Nah itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua yaitu bagaimana si istrinya bisa kembali, coba pikirin. Ini istri udah 2 tahun ini kepengen bisa segera bercerai dengan Malik, ya. Dan ini hari terakhir, coba bayangkan. Kalau secara nalar logika kita kayaknya nggak mungkin. Bagaimana cara Allah Ta'ala menyelesaikannya coba? Rupanya ayah bunda, selama satu malam itu Malik bolak-balik membaca Al-Quran. Malam hari itu anak keduanya Malik itu menangis satu malam. Menangis dengan keras. Ya. Lalu si nenek ngomong dengan istrinya Malik. Dengan anaknya ya, si istrinya Malik. Itu kayaknya si adek lagi kangen tuh sama ayahnya, kata nenek. Bawa Gih ke rumah ayahnya. Kali dia kangen sama kakaknya juga. Toh kan juga ini terakhir, kata dia. Besok kan udah nggak ketemu lagi. Istri Malik ogah-ogahan, males dia. Males Bun, kata dia. Udah bawa aja, kasihan tuh anak, kata dia. Kayaknya dia nangis kangen sama ayahnya. Oke, saya mau datang ke sana, tapi saya datang itu cuma untuk urusan si anak ini aja. Ya, bukan untuk urusan apa-apa dengan si Malik. Nah, akhirnya itu masih gengsi si istri. Ya, Oke, suara saya masih kedengaran? Masih, Pak Bos. Oke. Zoom-nya kelihatan anunya? Oke, sebentar. Iya, masih. Oke. Nah, gara-gara Allah Ta'ala yang bertindak luar biasa ya, Bunda. Gara-gara anak itu nangis, akhirnya inisiatif dari neneknya dibawalah ke pagi-pagi ke rumahnya Malik. Nah, ternyata pas Malik pulang dari ATM berpapasan dengan istrinya. Istrinya juga datang. Nah, istrinya kaget ngelihat Malik senyumnya lebar banget, nggak kayak biasanya. Biasa kan koyo di mana-mana tuh, di kepala, ya,
di leher, di punggung, koyoknya di mana-mana, mukanya berlipat-lipat sedih banget. Ini muka lebar banget, ya. Belum ngomong apa-apa langsung dipeluk istri sama si Malik. Dipeluk, Masya Allah, yang Alhamdulillah mah, kata si Malik. Si istri masih bengong nih, ada apa nih ayah? Ada apa nih abang ini? Ya, Alhamdulillah masalah rumah kita selesai mah, kata si Malik. Masalah rumah kita selesai. Abah hari ini alhamdulillah dapat uang 25 juta, kata si Malik kepada istrinya. Dapat uang 25 juta. Nah, ini saya titipin nih uang, kata Malik. 15 juta, ini tolong nanti kamu kasihkan ke yang nagih hutang. Hari ini dia mau nagih, kata Malik. Dan ini abang ada uang 10 juta, ya. Ini 5 juta buat mama, kata si Malik ya. Ini 5 juta buat mama, ini uang 5 juta buat saya berangkat. Tolong jagain rumah dan si Rifki juga, kata si Malik. Nah, itu istri yang tadinya udah mau cerai, mau marah segala macam, dikasih uang 5 juta sama Malik, akhirnya ngomongnya apa? Iya bang, kata dia. Iya bang, kata dia. Nggak jadi mau cerai ya bunda. Coba perhatikan skenario-nya Allah Ta'ala. Ya, pertama diselesaikan rumah, Allah selesaikan. Kemudian yang kedua soal istri Allah kembalikan. Kemudian uang 5 juta ya gampang lah ya. 1 bulan berapa sih bayaran pendidikan kan, taruhlah 100.000 misalnya, 1 bulan dikali 7 bulan kan 700.000, udah selesai. Bayangkan ayah bunda, hanya dengan mengamalkan 6 amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan semuanya selesai. Ya, ini satu kisah inspiratif luar biasa tentang seorang Malik ayah bunda. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi, ya, ke materi apa ilmu master rezeki, terus apa kaitannya dengan tadi cerita inspiratif luar biasa tadi ayah bunda. Nah, saya buka. Oke, kelihatan slide presentasinya? Slide-nya kelihatan? Alhamdulillah. Kelihatan. Siap. Nah, apa itu master rezeki? Saya mau ngetes. Nah, apa itu master rezeki? Ya bunda ya. Jadi master rezeki itu adalah ilmu mendekati atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang buah dari mencintai tadi berupa keajaiban rezeki pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain untuk kita mau diselesaikan semua problem kita. Kita mau mendapatkan kemuliaan, kita mau mendapatkan kedudukan yang tinggi, mau jodoh, mau dapat rumah lah, mau dapat rezeki berlimpah lah. Tidak ada jalan lain kecuali mendekat kepada yang menguasai hal itu. Dan siapa penguasanya? Penguasanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mendekati Allah itu. Cara mencintai Allah itu bagaimana yang benar. Oke. Nah, ini dia landasan ilmu master rezeki tadi. Kembali ke yang tadi ayah bunda landasannya. Ya. Ini dia. Kelihatan ayat Qur'annya di sini? Ayah Man kelihatan? Belum, Bos. Oke, siap. Berarti yang kelihatan slide presentasi tadi ya? Iya, landasan ilmu master rezeki aja. Oke, siap. Yang ini ayah bunda ya. Kembali lagi ke sini. Ini intinya ayat 1000 dinar ini. Intinya adalah siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar. Dia akan memberikan solusi, karena semua masalah satu paket Allah turunkan dengan solusinya. Nah, tapi jalan untuk mendapat solusi itu adalah dengan bertakwa. Nanti solusi akan datang dengan sendirinya. Tugas kita adalah bertakwa. Takwa itu adalah waqoyaki wiqoyah, artinya menjaga, ya, menjaga Allah di dalam hati, ya, mencintai Allah, tidak jauh-jauh dari Allah. Ya, jadi takwa itu kalau boleh dianalogikan itu sama seperti pian punya mobil, ya. Pian punya mobil, kira-kira mobil tuh pian jaga kada mobil tuh supaya nggak hilang, pian kunci kada mobilnya. Pasti dikunci ya, benar nggak?
Nah, pian mengunci itulah namanya takwa. Ya, pian jaga itu mobil supaya jangan hilang. Itu namanya takwa, ayah bunda. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar apapun problemnya. Apa saat ini punya hutang kah? Belum lunas, Anda punya problem, ada hajat yang belum selesai kah? Ada cekcok kah misalnya dengan keluarga, dengan kerabat kah? Ya, Allah akan selesaikan semuanya. Dan Allah akan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, jadi kalau yang diduga seperti bonus, ya dapat presentasi NSI closing 1 dapat bonus sekian, nah itu namanya rezeki yang diduga. Iya nggak? Nah, rezeki yang tidak diduga-duga itu tiba-tiba datang aja, tahu-tahu dari berbagai arah yang tidak terduga. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung, ibaratnya door prize, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Jadi tugas kita bertakwa dan bertawakal, berpasrah, bukan berpasrah itu apa namanya? Berpasrah itu lalu mengalah begitu ya, tidak melakukan apa-apa, bukan. Berpasrah itu tetap kita melakukan, tapi hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Ya, kita punya goal, punya target apapun itu boleh, tapi hasil akhirnya seperti apa itu serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah ya, Allah lah yang menuntaskan urusan. Jadi kasih kepada Allah, karena kita terbatas, ayah bunda. Kemampuan kita terbatas. Kita mau punya member, misalnya Anda dari bisnis apapun, Anda lagi membangun jaringan network franchise kah, network marketing kah, siapa sih yang menguasai hati manusia ini? Siapa? Anda atau Allah Ta'ala yang menguasai hati, yang bisa membolak-balikkan hati manusia untuk bergabung di bisnis Anda, bergabung di organisasi Anda, itu siapa? Allah. Maka cara cepat datang kepada Allah yang punya, bukan malah ke yang lain, bukan menjilat sana sini, bukan, tapi datang kepada sang pemilik hati. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi segala sesuatu. Nah, ini adalah landasan ya bunda ya, landasan master rezeki. Oke, saya lanjut. Nah, apa itu takwa? Ini pertanyaan. Takwa itu apa sih, Pak Taufik? Ya, takwa itu apa? Takwa itu saya tadi ulangi, takwa itu dari kata waqo yaqi wiqayah, yang berarti takut. Takut dari apa? Takut kehilangan Allah. Dia akan menjaga, dia akan memelihara. Takwa itu melindungi, ini dari bahasa ya. Nah, sifat yang muncul dari orang yang bertakwa itu adalah cinta dan takut, ayah bunda. Itu sifat yang muncul. Jadi dia cinta kepada seseorang misalnya, atau cinta kepada Allah, dia cinta, dia ingin memilikinya, dan dia takut kehilangannya. Itu adalah takwa. Nah, karena cinta, maka hamba akan melakukan perintah Allah dengan senang hati dan penuh pengorbanan. Ya, seperti halnya ayah bunda ya dulu mungkin pernah sebelum menikah ya, pernah mengalami masa-masa ta'aruf seperti itu, jatuh cinta dengan pasangan ya, atau disebut mantan pacar ya, sekarang sudah jadi istri soalnya atau jadi suami ya. Ada masa-masa jatuh cinta. Tentunya apapun yang diinginkan oleh sang kekasih kita akan ikuti ya, kita akan dengan senang hati melakukannya. Apa saja dia minta kita kasih, penuh pengorbanan. Itulah cinta ya bunda. Nah, karena takut tidak dicintai oleh Allah, maka si hamba menjauhi semua perbuatan yang dilarangnya. Apapun yang dikasih tidak dibolehkan sama pasangan kita, demi kebahagiaan hatinya kita ikuti. Kamu jangan merokok, kamu jangan pulang malam, kamu jangan ini segala macam, diikutin semua. Kenapa? Karena cinta. Nah, itulah takwa ayah bunda, takwa kepada Allah, yaitu kita cinta, kita lakukan dengan senang hati semua perintah Allah ya, karena kita cinta. Kemudian dan kita jauhi semua larangan-larangannya. Oke. Nah, seperti apa orang-orang yang bertakwa? Seperti apa ciri-cirinya? Kita buka lagi surah Al-Qur'an. Silahkan ayah bunda buka surah Al-Baqarah. Surah 2 ayah bunda ya. Yang ada Quran terjemah silahkan dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 2.
Sudah dibuka ayah bunda? Ayah Man sudah dibuka? Ya, Pak Bos. Alhamdulillah. Izin saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Masya Allah. Ini ayat luar biasa ya Bunda. Dan letakkannya setelah surah Al-Fatihah. Al-Baqarah. Izin saya bacakan terjemahnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada Bapak Ayah Bunda ya. Jadi ini meyakinkan. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sebagai guidance, sebagai petunjuk. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yang tadi disebutkan di ayat 1000 dinar. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Dia beriman pada sesuatu yang tidak terlihat. Dia meyakini impian dia bahwa akan tercapai satu kelak. Itu kan nggak kelihatan ayah bunda. Tapi dia meyakini itu. Dia meyakini bahwa Allah itu benar adanya. Memang ada Allah itu. Buktinya adalah alam semesta raya ini. Dia meyakini itu. Selain dia yakin pada yang gaib, dia tegakkan sholat. Dia dirikan sholat. Untuk apa dia mendirikan sholat? Untuk komunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu dihadiahkan oleh Allah kepada umat Rasulullah adalah untuk selalu berkomunikasi kepada Allah. Sholat itu ibarat kata seperti dikasih handphone lah sama Allah. Nih aku kasih handphone supaya kamu bisa komunikasi terus sama aku. Ya, sholat. Bahkan Allah Ta'ala nyuruh kita tuh sholat 50 waktu tadinya. Kenapa 50 waktu? Karena ada tersirat di situ bahwa kamu hamba nggak akan sanggup hidup tanpa aku. Kamu harus terus komunikasi sama aku, kata Allah. 50 waktu, bayangkan. Tadinya segitu Allah Ta'ala ngasih. Kewajiban ke kita. Cuman akhirnya karena provokasi dari Nabi Musa, atas saran dari Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya didiskon, sampailah menjadi 5 waktu saja. Oke. Selain percaya pada yang gaib, menegakkan sholat, dia juga orang-orang bertakwa ini menginfakkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Terus setiap hari berbagi. Ada sedikit rezeki dia bagi. Tiap hari dia berbagi terus Bapak Ibu. Nah kemudian, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Akan adanya hari akhir itu mereka yakin. Ini orang bertakwa. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung atau menang. Nah, jadi kalau ingin menjadi pemenang di kehidupan, ayah bunda, menang di dunia, menang di akhirat, tidak ada jalan lain, satu saja jalannya, yaitu jalan takwa atau jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa Pak Taufik? Kenapa harus Al-Quran? Ada apa dengan Al-Quran? Al-Quran adalah surat-surat cinta Allah. Ya, kan Allah Ta'ala cinta nih sama kita. Ya enggak?
pastinya ngasih surat dong, bener nggak? Nah, surat-surat cinta Allah tuh ya Al-Quran itulah yang harus sering kita baca. Seperti orang yang sedang jatuh cinta ya Bunda, pasti saling berkirim surat, betul nggak? Pasti sering berkirim surat, ya. Jadi petunjuk hidup, dia way of life. Nah, Al-Quran dibawa oleh Jibril, Jibril menjadi malaikat terbaik, luar biasa. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi Rasul dan Nabi terbaik. Perhatikan, diturunkan pada bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Diturunkan di kota Mekah dan Madinah, kedua kota ini menjadi kota suci dan paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Diturunkan kepada umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Nah, bagaimana jika Al-Quran turun ke hati kita ya Bunda? Luar biasa, terang benderang ya Bunda. Ya, apa kata di dalam hadis, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran. Malam hari kita sedang belajar Al-Quran. Dan yang mengajarkannya, inilah orang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang masih terjaga keasliannya dan telah dihafal jutaan umat manusia dan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita. Surat-surat cinta dari Allah ini harus sering kita baca setiap hari ya Bunda. Kenapa pula sunnah? Kenapa Quran dan sunnah ini bisa menjadi solusi? Sunnah, apa itu sunnah ya Bunda? Kelihatan di sini ya? Kelihatan slide-nya? Ayahman kelihatan slide-nya? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Kenapa sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketentuan Nabi Muhammad sang Al-Quran berjalan, teladan hidup sepanjang masa. Nah, jadi kita harus mengikuti Quran dan mengikuti sunnah Nabi ayah bunda ya. Nah, ini ada satu hadis qudsi yang luar biasa. Jika hambaku, ini hadis qudsi berarti Allah Ta'ala yang berucap, ya. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia, kata Allah. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya yang dia jadikan untuk mendengar. Dan pandangannya yang dia jadikan untuk memandang. Dan tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Dan Allah menjadi kakinya yang dia jadikan untuk berjalan. Kalau dia meminta kepadaku, pasti kuberi. Dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi. Ini luar biasa ya bunda. Ya. Jadi cara termudah agar kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat sekali, kita harus menjadikan Rasulullah sebagai role model kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah beraktivitas dalam 24 jam sehari. Apa saja yang beliau lakukan, apa saja yang beliau ucapkan, apa saja tindak tanduk beliau. Maka hanya dengan begitulah Allah Ta'ala akan sangat begitu mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, sang penguasa sudah dekat dengan kita, mau urusan apa aja beres ayah bunda. Urusan member, ya nggak ada yang gabung. Sebentar Allah datangkan nanti member-member dari seluruh dunia join nanti. Ya, urusan apa lagi? Urusan modal, Allah kasih nanti modal dari arah yang tidak diduga-duga. Oke. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti ia mencintaiku. Siapa saja yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Maka tidak ada jalan lain, kita harus menjalankan sunnahnya Rasulullah. Agar kita mendapatkan cintanya Rasulullah dan cintanya Allah. Belum beriman, sesuai hadis ya, belum beriman seseorang apabila Allah dan Rasulullah itu belum menjadi prioritas utama dalam hal mencintanya dia. Baru setelah itu baru ayah ibunya, baru setelah itu pasangannya. Nah ini Bapak Ibu ada 2 buku menarik ya. Ini ada karangan Habib Novel, Sehari Bersama Rasul. Silahkan dicari, cari di Shopee, insya Allah ada. Sehari Bersama Rasul, 24 jam aktivitas baginda Muhammad SAW. Supaya kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai role model aktivitas harian kita.
Ada juga buku yang kedua, ini juga luar biasa, karangan Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih, Sunnah Rasulullah Sehari-hari. Nah, jadi apa saja sih kegiatan Rasulullah sehari-hari itu? Nah, itu kita bisa ketahui dari buku ini ya Bunda. Silahkan nanti boleh dicek di Shopee ya Bunda ya. Ini harganya murah saja, hanya puluhan ribu saja. Nah, apa yang Allah tawarkan dengan Al-Quran dan Sunnah? Pertama, tujuan hidup sebenarnya. Petunjuk dan pertolongan, keberkahan hidup, kebahagiaan dunia akhirat, ketenangan, kemuliaan, keselamatan, kemenangan, kejayaan, kekayaan, keberlimpahan, dan hal-hal positif lainnya. Ini yang Allah tawarkan kepada kita jika kita ya beraktivitas sehari-hari sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Nah, yang enggan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, hati-hati, ada ancamannya ya Bunda. Apa ancaman jika enggan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Izin saya buka. Buka surah 20 Toha ya Bunda. Surah 20 Toha ayat 123. Udah dikasih tahu nih sama Allah kan ayat-ayatnya Allah, tapi masih enggan menjadikan ayat Allah ini sebagai pedoman. Apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala bidha minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Masya Allah, tabarakallah. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Ini ketika ini surat tentang Nabi Adam ya Bunda ya. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebahagian kamu Adam dan keturunannya menjadi musuh bagi yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, ketahuilah bahwa siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sama seperti malam hari ini kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat nih petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, mengikuti Al-Qur'an, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kita sudah diingatkan oleh Allah malam hari ini. Nah, kalau kita berpaling, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Maka hari ini ayah bunda jika sedang merasakan kehidupan yang kurang lapang, kehidupan yang begitu sempit, hati sempit, permasalahan bertubi-tubi, utang nggak lunas-lunas misalnya, ya, coba kita koreksi lagi, ya selama ini apakah sudah benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Karena sekali lagi kita tidak bisa lepas dari hukum kedekatan, ayah bunda, nggak bisa. Harus dekat sama Allah kita ini. Hidup kita ini memang hanya untuk mencintai Allah saja, membalas cintanya Allah. Karena Allah luar biasa cinta kepada kita. Nggak ada jalan lain. Ya, kita tuh harus sholat memang setiap saat, setiap 5 waktu harus sholat. Tidak bisa berdiri dalam kondisi berduduk, tidak bisa duduk berbaring, harus tetap sholat. Udah meninggal pun disolatkan juga. Ya, nggak mau ke masjid pun sekarang, nanti juga pasti ke masjid, disolatkan di masjid. Saking pentingnya kita terus harus saling berduaan dengan Allah, harus saling berkomunikasi sama Allah setiap hari. Nggak ada jalan lain, nggak ada. Jika tidak, kata Allah, kehidupan sempitlah bagimu. Dan kami akan kumpulkan kalian pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa buta? Dikasih Quran nggak pernah dibaca.
Ya, dikasih mata untuk melihat, untuk membaca ayat-ayat Quran, tapi nggak dibaca, nggak difahami, dikasih buta sama Allah kelak di hari kiamat. Maka berkatalah seseorang ketika hari kiamat, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat, kata si hamba ini tadi. Lalu apa kata Allah berfirman? Memang seperti itulah balasanmu. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu pula lah pada hari ini engkau diabaikan. Masya Allah. Luar biasa tamparan ayah bunda ya. Jadi kita umur nggak ada yang tahu, ya, bukan berarti yang muda baru umur 30-an lantas kemudian akan hidup lebih panjang umurnya. Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu besok meninggal? Siapa yang tahu 1 minggu ke depan meninggal? Siapa yang tahu tahun ini mungkin adalah tahun terakhirnya kita? Tidak ada yang tahu ayah bunda. Dan sudahkah kita mempersiapkan ibadah-ibadah? Ibadah itu artinya tunduk dan patuh ayah bunda. Dan puncak dari ibadah itu adalah cinta. Cinta yang tulus, cinta yang ikhlas hanya kepada Allah. Ya, yang dirasuki cinta itu contoh seperti matahari. Matahari bersinar setiap hari dan dia tidak meminta balasan apapun. Itu artinya matahari sedang dirasuki cintanya Allah. Ya, pohon itu dirasuki cinta. Dia terus mengeluarkan buah-buahan, ya, terus mengeluarkan buah-buahan dan itu untuk manusia. Apakah tanaman itu atau pohon-pohonan itu minta balasan kepada kita? Tidak ada minta balasan. Itu tanaman perkebunan dirasuki cintanya Allah. Ya, kita tiap hari mendapatkan kesehatan, tiap hari jantung berdetak terus ini kita nggak pernah menyadari itu. Jantung nih berdetak, ya dirasuki cintanya Allah. Berdetak terus ya 24 jam. Tapi apakah pernah kita memberikan asupan-asupan nutrisi terbaik untuk tubuh kita? Pernahkah kaki ini dibawa berjalan ke masjid setiap saat? Setiap sholat 5 waktu. Luar biasa ya bunda. Jadi setelah kita sudah mendapatkan ayat-ayat ini, peringatan-peringatan ini, nggak bisa lagi kita, ya, nggak bisa lagi sembarangan ya. Oke. Nah, kenapa Allah mengisahkan kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Ada kisah Nabi Ibrahim dimasukkan oleh Raja Namrud ke api berkobar. Ya, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Yunus masuk dalam 3 kegelapan dalam ikan paus. Nabi Ayub juga mendapatkan penyakit kulit ya yang bertahun-tahun tidak hilang. Lalu kenapa Nabi Ibrahim yang tadinya di dalam api itu tiba-tiba apinya menjadi dingin karena dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih pertolongan sama Jibril, Nabi Ibrahim menolak, enggak mau. Ya, saya memasrahkan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah memerintahkan api menjadi dingin. Diceritakan oleh Allah itu di dalam Al-Qur'an. Nabi Musa ya sudah dalam keadaan terhimpit, di belakang ada pasukan Firaun siap membantai mereka, di depan ada lautan yang begitu besar yang nggak mungkin beliau bisa lewati, tapi Allah perintahkan, wahai Musa, kamu pukulkan tongkatmu ke batu. Coba bayangkan, cuman pukul aja dan Nabi Musa mengikuti perintah itu, taat dia, tunduk dia, patuh dia kepada Allah. Siap ya Allah, dipukul sama dia tongkat kayunya itu ke salah satu batu, akhirnya terbukalah itu lautan terbelah. Ada apa Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran? Ada apa cerita Nabi Yunus di dalam ikan paus? Ya, gara-gara Nabi Yunus menolak sudah jengkel kepada umatnya, dikasih tahu nggak mau ikut masuk ke, nggak mau join ke agama Islam, ditawarin sama Nabi Yunus, jengkel Nabi Yunus, ditinggal sama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam perutnya ikan paus selama sekian hari. Ya, lalu beliau berzikir di situ. Beliau membaca zikir di dalam perut ikan paus. Nanti kita akan ceritakan zikirnya di episode berikutnya. Ya. Nah, gara-gara beliau berzikir, beliau bertobat, beliau minta ampun kepada Allah, akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan lagi. Ada apa Allah menceritakan semua itu? Tahu ayah bunda kira-kira? Ada apa Allah menceritakan itu?
Apakah Allah menceritakan itu cuman buat ya cerita-cerita dongeng seperti itu saja pengantar tidur atau gimana? Jawabannya adalah Allah menceritakan itu semua di dalam Al-Quran agar kita ini umat Rasulullah mempraktekkannya. Ya, jadi kalau untuk kalangan para nabi dan rasul itu disebutnya mukjizat. Ya, di kalangan para wali yang biasanya tuh kayak ajaib-ajaib seperti itu loh. Nah, itu disebutnya dengan karomah. Ya, ada karomah-karomah para wali ya, hal-hal ajaib yang tidak masuk nalar logika. Itu disebut karomah. Nah, buat kita yang manusia biasa, bukan nabi dan rasul, bukan juga para waliullah, itu disebutnya adalah ma'unah, pertolongan Allah. Nah, jadi kalau kita mendekat nih kepada Allah, nanti kita akan berada di zona malaikat. Jadi di dunia ini ada dua zona. Ada zona malaikat, ada zona iblis, zona setan. Nah, kalau kita terus mendekati Allah, kita lakukan ibadah-ibadah mendekat kepada Allah, ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh, itu ibadah yang kita sosial kepada manusia. Nah, ibadah-ibadah itu kita lakukan sesuai tuntunannya Rasulullah, itu kita ikuti. Kita akan masuk ke zona malaikat ini dan kita akan mendapatkan berbagai keajaiban-keajaiban. Aneh. Nanti banyak pertolongan malaikat. Tiba-tiba lu utang dilunasin orang lah nanti. Tiba-tiba duit masuk rekening entah dari mana nanti. Saya ngomong karena saya mengalaminya. Tiba-tiba nanti ada yang berangkatin umroh lah. Dan aneh ini dari siapa nggak tahu. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan hadiah kepada kita. Tidak perlu pakai jalan logika kalau Allah taala sudah mau ngasih rezeki kepada kita. Di luar nalar ya Bunda. Maka tugas kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul ini. Atas dasar apa Allah menciptakan manusia ayah Bunda? Mau tahu? Atas dasar apa Allah menciptakan kita ini apa? Untuk apa? Untuk beribadah. Ya. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah itu? Apakah atas dasar Allah ingin memperbudak kita? Untuk menyembah-nyembah dia begitu? Atas dasar itukah Allah menciptakan manusia? Ternyata Allah Ta'ala menciptakan manusia dasarnya adalah cinta ya. Ya, dasarnya adalah untuk memanjakan manusia. Nah, ada yang lain. Allah itu cinta, cintanya cinta banget ya. Di mana-mana seorang pencipta itu pasti sangat mencintai ciptaannya. Semua. Dan semua tujuannya hanya untuk memanjakan manusia. Loh, kok bisa memanjakan manusia? Bukti mana Pak Taufik buktinya? Nah, kita buka surahnya. Ya, kita buka surah. Oke, kita buka surah Al-Baqarah ayah Bunda ya. Surah Al-Baqarah ayat surah 2 ya, ayat 35. Ini bukti bahwa Allah menciptakan kita itu tujuannya sebenarnya hanya untuk memanjakan kita saja sebenarnya. Tidak ada niat kita nih punya anak. Masa anak kita lahirin anak mau diperbudak tuh anak? Kan enggak. Kita pengen memanjakan anak kita, benar enggak? Apalagi kita kaya raya, udah pasti kita manjain tuh anak, benar enggak? Apapun keperluannya kita kasih. Allah Maha Kaya. Nggak ada niat sedikit pun untuk kepengen menyusahkan kita tuh nggak ada. Inginnya tuh memanjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Ya, sesukamu. Makanlah, nikmati semuanya. Tapi satu kata Allah, di mana-mana ada peraturan. Ya satu kata Allah, jangan kamu dekati pohon ini. Jangan dekati ini. Sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ini awal mula ya Bunda. Awal mula kenapa terjadinya
kita sampai berada di bumi ini ya. Karena tergelincir oleh bujuk rayunya syaitan. Ya, tapi kita dapat nih maknanya ya, bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia itu memang kepengennya kita berada di dalam surga, makan silahkan nikmati yang sesuka-sukanya. Allah Ta'ala pengen memanjakan kita. Itu dasar Allah Ta'ala menciptakan kita ya Bunda. Balik lagi ke sini. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Nah, apa itu cinta? Kita belajar tentang cinta ya Bunda. Apa itu cinta? Ada yang bisa jawab? Ada dewa cinta mungkin di sini? Apa itu cinta? Definisinya adalah cinta itu rasa peduli untuk membahagiakan yang disayanginya tanpa berharap mendapatkan keuntungan. Itu cinta yang tulus ayah bunda ya. Dia memiliki rasa kepedulian untuk membahagiakan seseorang yang disayanginya tanpa berharap mendapatkan keuntungan apapun. Itu cinta yang tulus. Cinta tanpa syarat. Kenapa? Suara saya kedengaran jelas Pak Joko Handono? Putus, timbul tenggelam. Nggih. Suara saya putus-putus, Nah, suara saya. Jelas Pak Haji. Jelas. Nah, ini jelas. Tadi putus-putus. Tapi Bapak. tadi putus-putus ya. Ya, ini sudah jelas. Oh, ini sudah jelas ya. Ya, dari yang mana tadi putus-putus tadi? Dari apa itu cinta tadi ya? Ya, Ini udah jelas ya? ya, ya. Oke. Jelas. Apa itu cinta? Jadi cinta itu adalah rasa peduli untuk membahagiakan seseorang yang disayanginya tanpa berharap mendapatkan keuntungan apapun. Ya, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita karena memang ingin memanjakan kita, ingin menyayangi kita, dan beliau Allah Ta'ala tidak ada berharap mendapatkan keuntungan apapun. Kita tidak mencintai Allah, kita tidak sholat, kita tidak berkomunikasi, tidak berzikir, tidak mengingat Allah, itu tidak mendowngrade status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap yang tertinggi, yang terbesar, yang maha besar. Ya, kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang jatuh cinta. Apa ciri-cirinya orang yang sedang jatuh cinta, yang sedang dimabuk cinta? Dia selalu teringat sang kekasih dimanapun dan kapanpun. Jelas Bapak Ibu di sini? Suara saya jelas? Pak Joko Handono, suara saya jelas? Iya Pak Bos. Jelas ya Pak Ayahman ya? Jelas Pak Haji. Oke, nah. Ciri-ciri orang yang jatuh cinta, dia Jelas. selalu teringat sang kekasih dimanapun dan kapanpun. Ini kalau disebut adalah zikir ayah bunda. Jadi mengingat Allah terus. Ya. Saking Allah Ta'ala itu cintanya luar biasa. Di dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, ya, jika engkau telah melaksanakan sholat, telah selesai mendirikan sholat, maka ingatlah aku, kata Allah Ta'ala, di saat kamu berdiri, di saat kamu duduk, dan di saat kamu berbaring. Bayangkan coba. Allah Ta'ala meminta kita mengingat Allah Ta'ala, bukan hanya waktu di sholat, tapi saat berdiri dimanapun, ingat aku, kata Allah Ta'ala. Di saat kamu sedang duduk, ingat aku. Saat kamu berbaring, kamu tetap harus ingat aku, kata Allah Ta'ala. Karena sedikit pun kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Ya, orang jatuh cinta kan begitu. Ya, ketika kita sedang jatuh cinta nih, ya, dengan dulu, ya, dengan istri kita jatuh cinta, kita kan selalu meminta dia mengingat kita. Tolong ya kalau sudah sampai sana telepon saya. Nanti kita tanyain gimana kabarnya, kita tanyain apakah sudah makan, apakah sudah mandi dan lain-lain. Karena selalu ingat ayah bunda itu otomatis sudah karena jatuh cinta. Ya, jauh terasa gelisah luar biasa. Rindu ingin selalu komunikasi. Ingin terus selalu berkomunikasi, ingin telepon-teleponan terus. Kadang-kadang kalau nelpon bisa berjam-jam. Nah, itu kalau di kita namanya mendirikan sholat. Ayah bunda. Mendirikan sholat itu artinya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu bukan yang ritual wajib harus sholat. Sholat itu kan silaturahim, membangun hubungan, ya, membangun hubungan dengan Allah. Bahasa lain dari suatu doa, yang meminta kepada Allah. Allah tuh paling senang kalau kita tuh minta-minta. Karena disitulah kita bentuk
memastikan bahwa Allah Ta'ala itulah memang Tuhan. Kita hamba. Kita tidak punya kekuatan apapun. Takut kehilangan dan takut tidak dicintainya. Itu namanya takwa, ayah bunda. Ya, takut kehilangan Allah. Nggak mau. Jangan sampai Allah tuh hilang. Karena kalau Allah tuh hilang, gelisah dia. Dia takut kehilangan sang kekasih. Takut tidak dicintainya. Jadi dia akan lakukan apapun supaya membuat si kekasih ini mencintainya. Apalagi berusaha semakin mengenalinya, apa yang disukainya dan yang tidak tuh apa. Nah, itu namanya ta'aruf, ayah bunda ya. Kenalan. Ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat kali jadi kita. Mengenal Allah. Suka memberikan hadiah. Benar nggak? Lagi jatuh cinta suka ngasih hadiah nggak kira-kira? Ngasih door prize nggak buat pasangan? Tiba-tiba ngasih kado, tiba-tiba ngasih apa yang dia sukai, kita kasih. Nah, itu namanya infak, ayah bunda. Sedekah, zakat. Memberikan hadiah kepada Allah. Ya, memberikan hadiah kepada Allah. Ingin selalu dekat dengannya. Itu namanya taqarrub ilallah. Pengen dekat terus. Orang kan begitu, orang jatuh cinta. Pengennya dekat terus, nggak mau jauh-jauh. Benar nggak? Ya, akhirnya dia sholat, tambah lagi sholatnya menjadi sholat malam. Ya, jam 9-10 udah tidur. Nah, malam bangun. Nanti duha, sholat lagi. Isyraq, sholat lagi. Ya, sholat terus. Ada apa-apa permasalahan, langsung sholat. Seperti tadi si Malik. Ada permasalahan, wudhu, sholat. Ada hajat apapun, bawa sholat. Mau pergi, berangkat jauh, sholat lagi. Terus komunikasi dengan Allah. Terus berzikir. Terus baca sholawat. Hati berbunga-bunga saat mendapatkan hadiah atau nikmat darinya dan ingin membalas kebaikannya. Itu namanya syukur, ayah bunda. Ya, ini ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Ya, maka kalau kita melihat ada sebahagian hamba Allah yang melakukan hal-hal ini setiap harinya, maka dia bisa dipastikan orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah. Lalu apalagi? Dia menahan diri dari berbuat yang tidak disukai Allah dan mengikuti kemauannya Allah. Nah, itu disebut dengan puasa. Ya, dia menahan diri berbuat yang tidak disukai Allah dan mengikuti kemauannya Allah. Itu disebut dengan puasa. Suka apel ke rumahnya, suka datang ke rumah pacar. Suka apel ya ke tadi calon pasangannya tadi. Itu disebut dengan memakmurkan masjid atau umroh. Nah, itu orang jatuh cinta begitu tuh. Dikit-dikit umroh, dikit-dikit dia umroh. Dia apel terus ke rumahnya, dikit-dikit pokoknya dia ke masjid terus. Subuh ke masjid, maghrib ke masjid, pokoknya adzan masjid, bahkan belum adzan udah ke masjid dia. Ya, dan tepat waktu lagi. Ya, tepat waktu. Coba orang lagi pacaran. Kalau ayangnya minta datang jam sekian ya, coba aja kalau telat. Waduh, ditinggal sama dia. Cari lagi pasangan yang lain, benar nggak? Akhirnya sang kekasih, sang pacar harus datang tepat waktu dan memakai pakaian yang terbaik. Apalagi berkorban harta dan jiwa untuknya, untuk sang kekasih. Itu namanya jihad, ayah bunda. Ya, harta diberikan semuanya, jiwa separuh jiwaku kata dia kan. Separuh jiwaku untukmu. Nah, itu namanya jihad, ayah bunda. Merasa selalu ada sang kekasih dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi melihat ada kerudung merah misalnya, ingat dengan kekasihnya. Melihat baju orang pakai baju ini, ingat lagi sama istrinya. Nah, itu namanya ihsan, ayah bunda. Merasa selalu ada sang kekasih dimanapun dan kapanpun. Benar nggak? Pernah nggak ngerasain itu? Ya, ketika lagi coba ingat-ingat lagi waktu masa-masa lagi sedang jatuh cinta kepada kekasih. Ya, nggak bisa pisah. Selalu ada di mana-mana membayangi. Nggak bisa sendiri, pengennya berduaan terus. Ya, kemana-mana pengennya berdua terus. Kalaupun lagi sendiri, dia ingat lagi. Selalu kayak merasa ada ada aja kekasih itu di mana-mana. Itu namanya ihsan, ayah bunda. Memenuhi kemauannya. Apapun kemauan si kekasih, dia ikuti terus. Itu namanya taat. Jika ada berbuat yang salah dan tidak disukainya, langsung menyesali dan minta maaf. Maaf yang ya, iya aku nggak ngulangin lagi deh, kata dia. Janji aku nggak ngulangin lagi, ini yang terakhir. Itu namanya tobat, ayah bunda ya. Tidak selingkuh, itu namanya tauhid. Hanya satu-satunya itu Allah.
Allah itu maha pencemburu, kata Rasulullah. Allah nggak bisa disembuhi dengan sesembahan yang lain. Coba aja kita terlalu mikir dunia aja terus yang dipikirin. Coba deh. Itu jengkelnya luar biasa Allah. Jengkelnya minta ampun. Ada yang dibikin sama Allah Ta'ala bingung. Dibikin Allah Ta'ala miskin lah. Waduh, puyeng seharian tuh puyeng. Kenapa? Karena hanya mikirin dunia sampai lupa mikirin Allah. Allah Ta'ala nggak terima. Allah nggak bisa diselingkuhi. Dibikin susah sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha pencemburu. Hanya melihat keindahan dari yang dicintainya. Jadi walaupun berkekurangan, pasangan kita ini banyak kekurangannya, yang namanya orang jatuh cinta, apapun kekurangannya itu terasa indah. Nah, itu namanya husnudzon ya Bunda. Jadi melihat dari semua peristiwa yang Allah tampilkan di kehidupannya, yang Allah hadapkan, Allah kasih kepada dirinya, dia selalu berhusnudzon. Apapun itu yang dirasanya nggak enak, dia tetap terima. Aku ridho ya Allah dengan semua apapun yang Engkau inginkan kepadaku. Terlihatnya seperti pahit, tapi dia yakin bahwa di balik itu Allah sedang ingin memberikan hadiah yang besar kepadanya. Itu namanya husnul. Inilah ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah menerima cintanya Allah. Nah, kira-kira ya Bunda, ini terakhir, adakah yang berat dari berbuat hal-hal di atas seperti sholat, ya, seperti zakat tadi? Bagi yang sedang jatuh cinta ada nggak? Jadi orang selama ini kalau berat dia sholat ke masjid, orang berat dia mau sedekah, ya, orang berat sekali dia mau berangkat umroh, atau apapun hal-hal yang tadi dilakukan, kalau dia merasa berat, berarti dia belum jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ya, semua nikmat pasti ya. Semuanya akan terasa nikmat semuanya. Nah, pertanyaannya adalah Pak Taufik, lalu bagaimana supaya saya bisa jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Caranya bagaimana supaya saya bisa jatuh cinta kepada Allah? Mau tahu nggak ya Bunda? Kita tutup nih. Hah? Ada yang bisa jawab kira-kira? Bagaimana cara supaya kita bisa jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa jatuh cinta setiap hari itu. Orang jatuh cinta itu kan nikmat ayah bunda. Nikmat sekali orang jatuh cinta itu. Bahagia terus hatinya, benar nggak? Orang jatuh cinta tuh bahagia, nggak ada orang jatuh cinta tuh susah, bahagia. Lalu bagaimana cara kita bisa sehari-hari ini penuh dengan mencintai Allah? Itu terlihat dari wajahnya yang selalu tersenyum ketemu orang, penuh cinta, orang jatuh cinta. Gimana caranya? Caranya adalah dengan bersyukur keras ayah bunda. Tidak ada jalan lain. Sering-sering menghitung-hitung nikmat Allah. Alhamdulillah saya pribadi terus berusaha melakukan syukur keras itu dengan jalan meditasi. Jadi sebelum tidur, ya, sebetulnya sih kalau yang perintah Allah itu sholat. Sholat itu sebenarnya adalah upaya kita bersyukur kepada Allah, silaturahim dan juga syukur. Makanya ada sholat, ada surah Al-Fatihah di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkaulah segala puji, ya, pemilik segala alam. Ar-Rahmanir Rahim, Engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Sambil kita rasakan semua nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Maliki Yaumiddin, Allah pemilik raja dari hari akhir dan seterusnya. Nah, jalan lain syukur keras selain itu yaitu dengan apa? Saya biasa bermeditasi pagi hari misalnya setelah sholat subuh, duduk sebentar, tenangkan pikiran, bermeditasi, tarik nafas, keluar nafas, lalu mulai menghitung-hitung nikmat Allah. Ya, mengingat-ingat apa yang sudah Allah berikan hari ini. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Mata bisa melihat dengan terang. Makasih ya Allah. Banyak orang mata nggak bisa melihat. Alhamdulillah ya Allah, telinga masih ngedengar, enak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Makan enak, nelannya nggak ada sariawan, gigi nggak sakit, makasih ya Allah. Kaki, alhamdulillah bisa jalan,
nggak ada capek, nggak ada sakit-sakit lutut, pinggang enak. Makasih ya Allah, makasih. Sambil ngomong sama mata juga ngomong, mata, makasih mata ya, makasih, terima kasih udah bisa ngeliat enak. Ngomong ke jantung juga, jantung, makasih banyak ya. Kamu sehat terus jantungnya, terima kasih. Kamu udah nemenin saya, makasih ya. Ngomong begitu ya Bunda, tuh bersyukur keras. Sama duit juga begitu, bersyukur. Lihat duit ada di kantong, ambil duitnya, ngomong sama duit. Duit, makasih ya, alhamdulillah kamu udah datang lagi hari ini. Makasih banyak. Waktu ngasih duit, misalnya kita apa ngasih ngasih rezeki, berbagi rezeki atau kita belanja, belanja tuh ngomong sama duit. Duit datang lagi nanti ya, bawa temen yang banyak gitu. Ya, ngomong ayah Bunda tuh bersyukur namanya, bersyukur keras ya. Lalu kita ngelihat lagi matahari, lihat alam raya, ngelihat awan, masya Allah, luar biasa, nikmat-nikmat dari Allah. Nah, mau tidur begitu lagi ayah bunda, sebelum tidur berwudu dulu, karena tuntunan Rasulullah, berwudulah kamu sebelum tidur seperti engkau mau sholat, kata Rasulullah. Mana tahu setelah tidur meninggal, maka meninggal insya Allah husnul khatimah. Nah, sebelum tidur begitu, syukur dulu ya, kontemplasi lagi satu hari ini apa saja nih yang sudah dilewati. Alhamdulillah hari ini teman-teman tim tambah banyak. Alhamdulillah ibu A, ibu B sembuh dari penyakit ini. Alhamdulillah wasilah hidro misalnya. Alhamdulillah wasilah primero tadi berbagi. Alhamdulillah bisa berbagi. Ternyata tanamannya bagus, ini bagus ya. Lihat anak lagi, masya Allah, anak sehat-sehat semua. Hari ini ada rezeki bisa makan bersama keluarga. Alhamdulillah suami sehat. Nah itu Bapak Ibu, ya itu disyukuri Pak. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya ada hukum namanya, semua tahu law of attraction, hukum tarik menarik ayah bunda ya. Hukum tarik menarik. Jadi ketika kita dilimpahi, kita melimpahkan diri kita dengan hal-hal membahagiakan tadi, ya otak kita ini penuh dengan rasa kebahagiaan demi kebahagiaan, hal-hal positif, akhirnya kita akan menarik hal-hal serupa tuh datang lebih banyak. Tapi kalau kita sebelum tidur udah puyeng isinya, mikirin hutang lah, tadi habis berantem lah, habis baca informasi kurang positif lah, negatif, aduh, habis carok lah, ini segala macam. Hal-hal itu yang kita tonton, nonton sinetron perselingkuhan lah segala macam, masuk dalam alam pikiran kita, ya hati-hati ayah bunda, kita akan menarik hal-hal tersebut terjadi di kehidupan kita. Ya, ada satu lagi namanya hukum proyeksi, hukum proyektor. Jadi apapun yang ada di pikiran kita itu akan keluar di kehidupan nyata. Ya, maka isi pikiran alam bawah sadar kita ini dengan hal-hal yang enak-enak aja, hal-hal yang penuh dengan kebahagiaan. Yang utama adalah isi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena puncak daripada tujuan hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak tujuan hidup kita ya bunda. Setelah Allah gak ada lagi. Jadi kita mau kemanapun itu berujungnya kepada Allah. Kita nih pulang nanti setelah ini, pulang itu ketemu Allah. Surga itu ya gak akan ada yang hal menarik di surga kecuali karena di situ ada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah puncak dari segala tujuan hidup kita. Maka miliki Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Seperti itu ayah bunda ya. Kajian Master Rezeki part 1 kita pada malam hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar banyak hal tentang landasan Master Rezeki, sejarah penciptaan, terus kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa ya. Kenapa kita harus dekat dengan Allah. Jadi apapun impian kita hari ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, apapun impian kita hari ini, gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain Ayah Bunda. Selain mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ingat hukum kedekatan ya. Siapa yang dekat dengan penguasa, seseorang yang dekat dengan penguasa, maka urusannya akan lebih mudah dan lebih cepat beres. Maka dekatilah sang penguasa kehidupan kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda, nanti kita
insya Allah di minggu depan kita akan belajar lebih detail apa itu rezeki, ya rezeki itu apa aja, kemudian apa saja yang menghalangi kita, yang membuat rezeki kita tuh terhalang. Kita tuh kaya raya sebenarnya ya Bunda, kaya. Makanya saya bikin nama itu Taufik Kaya tuh ngingetin saya bahwa kamu tuh kaya, kaya banget. Ya, kita tuh kayanya minta ampun dan kita adalah hambanya Sang Maha Kaya. Kita punya bos tuh Maha Kaya. Tapi kenapa kok ada aja problem-problem ya? Kok nggak kaya-kaya ini? Kok nggak beres-beres nih urusan? Ada apa? Nah, nanti kita akan belajar di minggu depan Ayah Bunda ya. Belajar tentang apa sih yang membuat rezeki itu menjadi terhalang. Dan nanti akan belajar hal-hal lain, solusinya juga. Cara melepas penghalang rezeki itu bagaimana supaya kita berkelimpahan rezeki. Makin berkelimpahan setiap harinya. Oke, Ayah Bunda, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang sedikit secuil ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mulai sekarang, ayo lebih semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mau dekat juga akan tetap ditarik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di Zoom Master Rezeki di minggu depan. Mohon nanti dikasih testimoni ya, testimoni kajian Master Rezeki ini seperti apa, Pak Joko Handono. Mohon kasih testimoninya. Mudah-mudahan bisa menarik kawan-kawan kita yang lain juga mendalami ilmu Allah ini. Sekian dari Ulun. Wabillahi taufik wal hidayah. Ulun mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Ayah Lukman. Iya, terima kasih banyak kepada kita yang sangat luar biasa yang telah memberikan masukan-masukan dan juga pelajaran yang sangat luar biasa ya. Pada malam hari ini kita belajar banyak dengan beliau, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan juga pada intinya kita harus selalu bersabar ya, selalu bersabar, banyak-banyak sabar, dan juga ya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, dengan perintah-perintahnya ya. Mungkin itu aja dari kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita belajar banyak dan rezekinya tambah banyak. Amin. Amin. Ya, kita akhiri acara Mahna Rezeki pada malam hari ini. Kita beri aplaus yang luar biasa buat owner kita ya. Alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum Terima kasih, Pak Haji. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bentar lah Pak Haji, anjir kau masuk dulu nah. Terima kasih banyak Guru, makasih banyak. Jadi itu halal lulun. Apa Semoga namanya? bermanfaat. Anjir online anunya. Anjir baru online anunya nih jaringannya. Oh ya. Ya Allah, nanti video recordingnya nanti kita share juga nanti. Di record kok ini. Oh iya. Oke. Siaran ulang. Pak Rahim, Ya. makasih banyak Pak Rahim, Ayahman, Pak Joko Handono, makasih banyak. Sukses terus. Ya. Amin. Bung Hadri, makasih banyak. Anu dong, yel-yel dong sebelum kita tutup ya. Yel-yelnya, Ya. cintai Allah, cintai Rasulullah, hidup berkah, husnul khotimah. Kita ulang ya. Amin. Kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Cintai Allah, cintai Rasulullah, Hidup berkah, husnul khotimah. Amin. Amin. Oke. Pak Rohim, sampai jumpa lagi ya.